Dewan Hakim yang terhormat, perkenalkan, nama saya Sumara. Izinkan saya meralat ucapan jaksa. Ini bukan tentang pembelaan. Saya tidak pernah merasa melakukan pembelaan terhadap diri saya sendiri, karena itu tidak benar. Bertahun-tahun saya menjilati kaki orang, merangkak dan hidup di bawah kaki orang. Bertahun-tahun saya tutup mulut saya bungkam mulut saya agar tidak berbicara. Karena berbicara bagi saya adalah bencana. Sejak kecil, saya tidak pernah berani mendongakkan wajah, apalagi di Karangsari, tempat saya dilahirkan. Orang-orang Karangsari membuat saya tertunduk dengan bisikan dan tatapan curiga mereka. Saya masih ingat ketika Pak Kasirin, guru madrasah saya, bercerita. Perhatikan dahulu. Ini sangat penting dan harus diingat-ingat betul. Pembunuhan para jenderal itu dilakukan oleh sekelompok orang-orang keji yang tergabung dalam organisasi PKI. Orang-orang PKI itu sangat biadab. Untuk itu dihapus dan dilarang berkembang di negara Indonesia. Seluruh antek PKI harus dihukum. Hei, Cah, sini lu, tak kasih tahu. Bapaknya Sumara itu orang PKI. Gak percaya? Jadi gini ceritanya. Waktu pulang dari Langgar, bapaknya Sumara itu diseret tentara, diantar Pak Lurah dan orang kampung di sini. Makanya kamu dan kamu jangan pernah mau berteman dengan Sumara. Dia tidak ikut-ikutan diciduk. Apa salah bapak saya? Kata siapa? Suliman itu orang PKI. Bapakku bukan PKI. Bapakku bukan PKI. Benar kata Simbo. Kalau dulu nggak usah jadi kusir andong, nggak usah deres kelapa, nggak usah bikin gula terus diantar ke koperasinya Denwarso. Lihat akibatnya. Selama bapak punya langganan Denwarso, bapak jadi ikut-ikutan diciduk setelah Denwarso, diseret para tentara. Sekarang Simbo, Yudasri dan Rohimin tidak pernah bertemu lagi dengan bapak. Apalagi saya. Saya tidak pernah melihat wajah bapak sekalipun. Tapi bayangan bapak selalu mengikuti nama di belakang saya. Membuat saya takut untuk berbicara dan mendongak. Saya punya 3 ijazah dengan nilai yang sangat tinggi. Ada bahasa, matematika, geografi, dan PKI. Semua itu sia-sia ketika saya melamar pekerjaan.
terjengkel oleh bayangan Bapak yang selalu mengikuti di belakang nama saya. Sum, apa kamu yakin mau jadi PNS? Hah? Apa kamu yakin? Kamu yang memahami betul tentang persoalan ini. Semua orang kampung di sini tahu siapa bapak kamu. Jadi, saya sebagai lurah di sini tidak berani mengeluarkan surat keterangan padamu untuk kerja. Bapak, di mana kamu? Bungkam semua mulut orang-orang itu. Apa pantas Simba, Simbo, Yudastri dan Rahimin menanggung semua dosa itu? Aku dikucilkan. Mereka semua rampas hak kami. Seperti sampah. Merasa tersingkirkan di negeri sendiri. Pada suatu kesempatan, saya bekerja pada juragan beras. Namanya Bu Juwarti. Bu Juwarti paham betul tentang saya, kalau saya pandai dalam keuangan. Selama berjualan beras, saya bertemu dengan seorang laki-laki. Saya jatuh cinta padanya. Tinggi, gagah, dan sorotan matanya membuat saya terpana. Namanya Mas Edi. Cinta saya bersemi manakala saya tahu Mas Edi menaruh hati pada saya. Rasanya hati saya melambung tinggi sekali. Tapi ternyata tidak. Saya terpelanting ke dalam jurang yang sangat curam. Saya tidak mungkin membumikan impian saya menjadi istrinya. Mas Edi mundur teratur setelah tahu sejarah keluarga saya. Bagi tentara, haram jadah mempunyai istri seperti saya. Lagi-lagi bayangan Bapak menggelapkan nama saya. Ingin rasanya pergi jauh dan terhindar dari bayangan Bapak. Tapi gimana caranya? Dulu saya urus semuanya melalui caluk. Segala prasyarat untuk menjadi TKW di Arab saya urus dengan baik-baik. Segala administrasi mulai dari kelurahan, Depnaker, Biro Tenaga Kerja, dan sebagainya saya urus dengan baik-baik. Saya nikmati proses itu agar saya bisa pergi jauh dan semua orang tidak akan pernah tahu siapa keluarga saya sebenarnya.
Sumarah binti Suliman, lulusan SMA dengan nilai 6 tertinggi, jadi babu di negeri orang. Saya masih ingat rumus sinus kosinus tangen jadi teori mesin cuci. Archimedes sekarang jadi teori menyetrika baju. Dikotil monokotil sekarang jadi irama kain pel. Teori pidato sekarang jadi omelan majikan. Dan 13 pulau dari Sabang sampai Merauke yang katanya subur, makmur, gemah, ripah, loh jinawi, sekarang hancur jadi wajan penggorengan di dapur. Mana yang katanya harum melati, hutan tropis, biji besi, emas, timah, perak? Mana yang katanya cerita Pak Kasirin yang katanya Indonesia itu adil, makmur, gotong royong, saling menghargai, menghormati? Mana? Semua itu hanya bisa saya beli dengan uang. Dan sekarang saya di negeri orang menjadi budak, menjual impian saya untuk menjadi hidup lebih baik. Saya hanguskan segala cinta saya, seluruh kenangan manis, pahit, getir saya selama remaja. Saya pikir segalanya bisa berubah. Saya pikir saya bisa bermetamorfosa dari ulat bulu jadi kupu-kupu yang indah. Nyatanya tidak. Sumarah tetap kandas. Di balik jubah-jubah majikan saya, di balik cadar-cadar hitam majikan saya, nasib saya kandas. Saya disiksa. Gaji saya setahun hilang. Gaji saya setahun hilang karena alasan administrasi yang dicari-cari. Dan kemudian bencana itu datang. Saya diperkosa. Saya diperlakukan seperti budak. Saya diperlakukan seperti binatang. Apa iya saya binatang? Dan setelah itu saya bunuh majikan saya. Saya sadar saya akan divonis mati. Saya tidak butuh pembela. Saya juga tidak butuh penasehat hukum. Tidak usah saya dipulangkan ke negeri saya sendiri. Tidak usah diadili di negeri sendiri. Karena permasalahan ini akan menjadi lebih rumit jika diadili di negeri saya. Tak ada yang bisa dihisap lagi, apalagi seperti saya, seorang babu. Saya ragu, apakah hukum di negeri saya masih mau menolong saya? Seorang Suliman, meski tidak logis di PKI kan. Tapi jika membelanya, berarti ancaman bagi jabatan.
ancaman bagi perutnya, maka tidak ada seorang pun yang menepiskan ketakutan untuk membelanya. Kekuasaan begitu indah, sihir mujarab untuk menyumpal perut-perut mereka yang menganga. Aku tahu itu karena aku orang Indonesia. Dewan Hakim yang terhormat, inilah saya, Sumara. Bagi saya, perjuangan, harapan, penderitaan, semua butuh keberanian. Tapi harapan menjadikan hidup saya hancur. Sekarang, saya bebas dari harapan. Dengan perasaan berani, senang, sakit, dosa, pahala, semua sama, ada risikonya. Inilah saya, Sumara, siap mati.